Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di Kepo2. Sebelumnya, kami segenap keluarga besar Kepo2 ingin mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu ammi wa antum bi khair. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi ke topik. Kalian merasa gak sih lebaran tahun ini terasa ada yang berbeda? Tapi apa ya? Nah, kali ini Kepo2 akan membahas tentang 5 hal yang hilang dari lebaran 2020. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Yang pertama, mudik. Pasti kalian tak asing kan dengan kata mudik? Eits, kita tidak membahas mudik dan pulang kampung ya. Oke, mudik tahun ini sangat terlihat perbedaannya dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tidak mudik dan keluar dari daerahnya, agar wabah tidak meluas. Biasanya setiap lebaran, pasti para pemudik disibukkan dengan pemesanan tiket. Tapi lebaran tahun ini sangat berbeda 180 derajat. Para pemudik dihimbau untuk tidak mudik dan tetap stay at home dan mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, sholat Idul Fitri. Minggu 24 Mei 2020 yang lalu merupakan hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Pada hari itu, semua umat Islam di Indonesia merayakan Idul Fitri, termasuk menjalankan sholat Idul Fitri. Tapi, sholat Idul Fitri kali ini terasa berbeda, sebab MUI telah mengeluarkan fatwa tentang sholat Idul Fitri di tengah pandemi ini. Fatwa itu diterbitkan pada Rabu, tanggal 13 Mei 2020. Dalam fatwa tersebut, MUI menyebutkan bahwa sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah jika seseorang berada di kawasan dengan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Hal ini dikutip dari laman kompas.com. Yang ketiga, halal bihalal. Halal bihalal adalah istilah untuk saling mengunjungi teman, tetangga, dan sanak saudara untuk saling bermaaf-maafan di hari raya. Tetapi, tahun ini halal bihalal terasa seperti sayur tanpa garam. Kita dihimbau untuk tidak saling mengunjungi dan tetap di rumah. Hal ini dilakukan guna menjaga dan melindungi keluarga kita dari penularan virus corona. MUI pun menghimbau agar tidak membuat kerumunan, dan halal bihalal dilakukan secara online melalui media sosial. Yang keempat, THR. Krisis akibat pandemi COVID-19 yang berlangsung kurang lebih 3 bulan di Indonesia membuat perusahaan mencari berbagai langkah untuk bertahan dengan mengurangi pengeluaran. Memasuki bulan Syawal membuat perusahaan harus berpikir keras dalam mencari solusi THR. Hal ini membuat kekhawatiran para pekerja pun muncul. Tapi, yang lebih miris lagi, dengan adanya kasus 114.000 perusahaan melakukan PHK dan merumahkan hampir 2 juta orang karyawannya. Jadi, jangan heran ya kalau uang persenan atau ampau di hari raya berkurang dari biasanya. Yang kelima, takbiran keliling. Dikutip dari detik.com, takbiran keliling pada malam takbiran dilarang diselenggarakan selama masa PSBB. Penerapan sanksi juga diberlakukan bagi masyarakat yang melanggar. Imbauan melakukan takbiran keliling telah disampaikan Menteri Agama Fakhrul Razi yang menyatakan agar takbiran keliling tidak dilaksanakan selama pandemi. Namun, dia berharap gema takbir tetap dapat dikumandangkan melalui pengeras suara di masjid dan musola. Jadi, jangan aneh ya kalau tidak ada pawai di jalan-jalan. Walaupun ada hal yang hilang dan membuat kita bersedih, tetapi suasana lebaran harus tetap ada dan harus disambut dengan gembira. Silaturahmi dengan keluarga jangan sampai renggang ya, dan kita harus tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Kepo2 sampaikan. Kalau kalian ingin menambahkan hal yang lain atau saran, tulis aja ya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya mereka tahu tentang hal-hal yang seru di dunia ini. Terima kasih karena telah menonton video kami ya. See you next video.